usahawan sekalian, banyak yang bertanya kepada saya, Pak, bagaimana kalau saya mau membuat warung? Saya ini pemula, apa yang harus disiapkan, apa yang harus dilakukan? Oke, sebelum saya lanjutkan, jangan lupa subscribe video ini dan bagikan video ini jika bermanfaat. Dan tonton sampai habis ya, agar tidak gagal paham apa yang saya sampaikan. Petunjuk atau tata cara membuat warung atau mendirikan warung bagi pemula. Yang pertama, harus siapkan dulu tempatnya di mana kita akan mendirikan warung atau toko tersebut. Tempatnya sebaiknya di tempat titik-titik ramai, atau bisa juga di mulut gang, atau ya di persimpangan. Itu cari tempat yang bagus. Nah, tapi tempat ini adalah salah satu yang menentukan bahwa warung kita akan ramai. Banyak hal yang harus dilakukan dan banyak faktor yang menentukan warung toko kita akan ramai. Nanti kita bahas panjang dan lebar pada video-video selanjutnya. Namun untuk kali ini batas ini dulu. Nah, lanjut kita ke permasalahan tata cara mendirikan warung bagi pemula. Yang kedua, kenali lingkungan di mana warung itu akan berdiri. Kenali lingkungan ini maksud saya, kenali umur-umur orang di sekitar sana. Kalau seandainya warung itu bukan di jalur lintas. Karena kalau di jalur lintas perlakuannya sendiri. Karena orang akan belanja dari mana. Nah, ada juga tata cara yang harus dilakukan jika kepingin ramai. Meskipun warung itu di warung lintas. Bisa juga orang ngebut aja karena lintas kan. Nah, ada cara-caranya yang harus dilakukan. Nanti akan kita bahas juga. Nah, maksud saya kembali lagi kepada topik, kenali lingkungannya. Lingkungan itu umurnya, pola penghasilan mereka di sekitar sana, dan kalau perlu pola belanjanya. Misalnya belanja sebulan sekali ke pasar induk, atau ke pasar harian, atau ke kota. Kenali itu. Nah, setelah kita kenali pola belanjanya, nah maka kita harus membuat langkah-langkah tertentu agar bisa mengatasi permasalahan mereka yang tadi seminggu sekali atau sebulan sekali ke kota, atau ke pasar induk, atau ke pasar harian. Nah, kita atasi di sana. Ingat, tujuan kita mendirikan warung adalah ingin memberikan solusi bagi masyarakat sekitar dalam memenuhi kebutuhannya. Nah, itu, catat itu dulu. Catat kuncinya. Nah, selanjutnya lengkapkan produk yang akan dijual. Selanjutnya, lengkapkan produk yang akan dijual. Lengkap di sini tidak mesti harus banyak. Tapi item-itemnya harus lengkap. Cukup dengan piece
Tidak perlu bal-balan dulu. Lengkapi dulu, tapi itemnya harus banyak. Atau dengan bahasa kerennya, saya sungkan menyebut dengan bahasa keren itu karena kita adalah orang pasar. Jadi ya saya lebih menyebutnya dengan bahasa pasar, bukan SKU atau apa, tapi menyebutnya item saja ya. Jadi kita dengan yang sederhana yang bisa kita terapkan langsung dan bisa kita pahami cepat. Nah, itu maksud saya. Nah, setelah produknya lengkap, itemnya banyak, nah nanti kenali produk apa yang paling banyak diminati oleh konsumen di sekitar kita tersebut. Misalnya item ini, nah produk ini misalnya, produk A atau produk B, produk C. Nah, itulah yang diperbanyak. Sesuaikan dengan kebutuhan setiap siklus mingguannya. Jangan menumpuk barang. Jangan menumpuk barang. Karena kalau menumpuk barang, satu, karena kita pemula, kedua mungkin warung kita keterbatasan tempat. Jadi apalagi barang lambat laku, karena warung bukan museum toh. Nah, itu maksud saya. Harus pelajari betul produk apa, item apa yang paling laku, itu yang paling banyak. Yang berikutnya, pintar-pintar invest di warung kita. Investasi kita harus pintar-pintar. Tadi sudah saya singgung produk apa yang harus banyak, produk apa yang sedikit. Karena kalau kita tidak pintar menempatkan invest karena kita pemula, jadi uang yang kita tanam tadi lambat untuk kembali ke kita. Kalau itu lambat kita mendapat untung. Atau kalau dalam istilah mereka yang keren-keren sana, break even point. Nah, atau kembali modal. Nah, itu. Tapi kalau saya menyebutnya lambat uang kembali ke kita. Nah, selanjutnya perbanyak promo-promo meskipun kecil-kecilan agar masyarakat di sekitar cepat kenal dengan toko kita. Promo tidak mesti harus wah, tapi bikin promo kecil-kecilan menyentuh ke konsumen. Nah, kayak itu. Promonya bisa dengan membeli sekian, potongan sekian, bisa dengan membeli sekian dapat barang ini, atau ya macam-macam pola promo yang harus dilakukan. Dengan tujuan memperkenalkan warung, memperkenalkan brand kita, memperkenalkan kita kepada masyarakat di sekitar. Itu. Sudah itu memberi layanan yang prima. Maksud saya memberi layanan prima ini, konsumen kita berbelanja, hadapi dengan senyum. Saya tahu persis bahwa konsumen itu macam-macam tingkah lakunya, perangainya, pakaiannya, dan macam-macam. Hadapi dengan senyum. Karena mereka membawa rezeki dengan kita. Jangan memasang temperamen tinggi atau muka masam dan lain sebagainya, karena mereka mengantar rezeki ke kita. Hadapi dengan senyum apapun yang terjadi. Itu, memberikan layanan yang prima. Kalau perlu, bantu ikat, bantu layanan antar, dan lain sebagainya. Nah, untuk berikut, yang paling penting, jika mau tutup toko dalam beberapa hari, kasih pengumuman di depan pintu
bahwa toko kami akan tutup mungkin 3 hari atau 4 hari. Tujuannya agar konsumen kita tidak kesal ketika dia datang ke warung kita nemui kita tutup. Oke, kalau 1 kali mungkin dia tidak akan kesal. Tapi kalau sudah 3 hari, 3 kali dia datangi warung kita sampai 3 kali, maka kali keempat jangan harap dia akan datang ke warung kita lagi, karena banyak warung yang lain. Nah, itu yang paling saya tekankan meskipun sepele. Yang berikutnya, masalah harga. Harga sangat sensitif, terutama pada lingkungan sekitar yang notabene banyak emak-emak yang berbelanja. Ingat, kalau selisih Rp1 atau Rp100, mereka akan mengecap warung kita mahal. Dan kita pun harus tahu. Di barang apa yang harus untungnya besar dan untungnya kecil. Nah, tapi kalau sembako, saran saya ikuti harga pasar. Sebab kenapa? Tadi selisih Rp100, emak-emak akan lari. Karena dia hafal betul dengan barang-barang sembako tersebut. Mungkin saya katakan saking hafalnya, kalau dia lagi tidur ditanya harga beras berapa 1 liter, berapa 1 kilo, hafal. Berapa harga minyak, hafal meskipun dia lagi tidur. Nah, itu maksud saya. Jadi harus kompetitif, ikuti harga pasar. Oke, ini penyampaian saya. Silakan bagi pemula untuk diterapkan. Jika ada komen atau lain-lain, silakan isi saja di bawah ini. Jika saya bisa jawab, mungkin saya jawab, atau mungkin saya bisa bikin video selanjutnya untuk menjawab komen-komen tersebut. Terima kasih.